yang siap menyembah Tuhan boleh katakan amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kembali Kau membawa setiap kami Bapa untuk masuk rumah-Mu yang kudus, di kemah pertemuan-Mu di tempat ini. Mari Roh Kudus, sebelum kami Engkau tuntun dengan kebenaran firman-Mu, biarlah sebelum firman-Mu menegur, menguatkan setiap kami yang hadir, biarlah dengan pujian kami tinggikan Kau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puja, sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Mari mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mau ucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia sungguh baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Jesus, Engkau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang perkasa, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan merendahkan diri, mencari wajah-Mu. Jesus, Jesus, Jesus. Kami rindu Kau Tuhan melawat setiap kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya saat hadirat-Mu melawat kami, ada kemenangan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi di tempat ini. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Jesus, Jesus. Biarlah segala lidah mengaku, segala lutut bertelut, Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau layak dipuja, Engkau layak disembah. Mari angkat pujian-Mu, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Ya, sungguh indah Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia
pujian dan hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Bersama sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Mari angkat pujian di hadapan Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Kami berikan hormat dan pujian. beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah, Mari kita mengucap syukur, mari menyembah Tuhan, mari berkuasa roh. Kami sambut kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sambut Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berkasa. Mari umat Allah bersyukur kepada Tuhan.
Engkau yang layak menerima segala hormat, pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita maksiana sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi Allah, bagi kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari jemaat sendiri angkat pujian, jemaat sendiri berkata sambutlah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan alam semesta alam. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Engkau layak kami puja Tuhan. Engkau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagimu Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau layak kami puja Tuhan. Engkau layak kami sembah. Engkau Allah yang berkasa. Jesus, haleluya. Engkau ajaib, maha perkasa Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, Allah yang mulia. Jesus, Jesus. Mari bersyukur kepada Tuhan, sebab rahmat-Nya tidak habis-habisnya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan, Allah yang berkasa, Raja damai. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan, kehormatan hanya bagimu, kejayaan, kebesaran dan keagungan hanya bagimu Allah kami. Haleluya. Kita
bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau di tempat ini Tuhan. Jesus, Jesus. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu sedang terjadi di tempat ini Tuhan. Umat-Mu mengalami mujizat di tempat ini, mengalami kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat, bahkan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Ayo lambaikan tangan lagi bersama-sama, lambaikan tangan. Haleluya, 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 kami agungkan Kau Tuhan, kami puja, kami tinggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya. Mari jemaat sendiri katakan haleluya. Jemaat berkata haleluya. 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 Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan, mari bersyukur. Kemuliaan hanya bagi Kau Tuhan, kejayaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan hanya bagi Kau Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Umat Allah mari bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia layak Kau tinggikan, sebab Dia layak ditinggikan. Haleluya. Yang sudah dikarunia bahasa roh, mari berbahasa roh bersama-sama.
Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Allah sanggup. Ayo katakan kiri kanan, Allah itu sanggup. Haleluya. Bayangkan pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah bagi yang mengasihi. Ayo lebih keras lagi umat Allah. Benar dilihat mata. Inilah janji Tuhan buat kita. Telinga yang tak pernah rindu di dalam hati. Semua disediakan bagi yang percaya. Boleh angkat tanganmu berkata, Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang dan selamanya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga yang tak pernah timbul tidak. Ingat janji Tuhan, semua disediakan bagi yang mengasihi. Ayo angkat tangan di hadapan Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang dan selamanya. Kuasa. Ayo jemaat sendiri berkata, jemaat, kuasanya tidak pernah berubah. Bersama-sama, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya dulu, sekarang, katakan dulu. Sekali lagi, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Kuasanya tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan kiri kanan, Dia sungguh baik. Katakan kiri kanan, haleluya. Yeah. Yang bersuka cita katakan amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Haleluya. Ayo
Berikan tepuk tangan sama-sama. Sungguh baik Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Umat Allah, jemaat Savana, suaramu yang paling keren kasih sama Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah. Ayo katakan kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah. Jempolnya diangkat yuk, jempolnya. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat, Yesus. Dia baik bagiku. Haleluya. Di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah. Ayo semangat Allah, katakan dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan. Yes. Ayo semuanya diangkat yuk. Dia sungguh baik, dia sangat, Jesus. Yesus, dia baik. Ayo angkat jempolmu, katakan dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat, haleluya. Dia baik bagiku, dia sungguh baik, dia sangat, karena Yesus, dia baik bagiku. Yang bersuka cita katakan yes. Boleh katakan kiri kanan. Dia sungguh baik, bahkan dia sangat baik. Haleluya. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to me. Boleh tunjukkan. Ayo jempolnya diangkat yuk, dua-duanya. He is so good to you. He is so good to you. Yeah. Jesus, He is so good to you. And He is so good to you. He is so good. Jesus is so good to you. And good to you, and He's so good to me. He's so good to you and me. Yang diberkati katakan amin. Oh, haleluya. Tanpa musik, jemaat sendiri kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Sekali lagi, lebih keras lagi. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari yang percaya boleh angkat tanganmu bagi Tuhan, amin. Bagi Tuhan, engkau melihat Bapa setiap tangan yang terangkat, yang percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Haleluya, amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat.
Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan berkat. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tahu. Disediakan bagiku, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari kita akan penyembahan sembah Dia. Oh, Ramaya Syandala Malamala. Oh, Kiana Lamaya Syandala Malamala. Oh, Kiana Lamala Malamaya Syandala Malamala. Ramala Malamala Malamaya Syandala Malamala. Oh, Ramaya Syandala Malamala. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, kemurahan Tuhan yang dilimpahkan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami ada di bulan yang baru di 2018. Dan kami bersyukur buat 1 tahun penuh di mana pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pembelaan Tuhan, pertolongan, penyertaan, dan segala yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami di sepanjang 2017. Dan kami percaya Tuhan menapaki tahun yang baru ini. Sepanjang tahun ini kami akan melihat pertolongan yang lebih luar biasa. Kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah yang semakin besar nampak dalam kehidupan kami, nyata dalam segala area kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari di kesempatan pagi hari ini berbicaralah kembali kepada setiap kami. Karena firman-Mu adalah makanan rohani bagi kami. Karena firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Urapi hati setiap kami. Sehingga hati kami terbuka untuk menyerap firman Tuhan sebanyak mungkin. Urapi kebenaran firman-Mu sendiri ya Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak akan pernah kembali kepada Engkau dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan kebenaran dan kehidupan dalam setiap kami. Urapi juga hamba-Mu ya Bapa di tengah-tengah semua keterbatasan yang ada. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan hamba minta Tuhan tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami sungguh boleh menikmati persekutuan yang manis dan indah dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan kita katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya suka cita hari ini saya boleh kembali melayani Bapak Ibu di tempat ini. Bapak Ibu, belakangan ini saya sedang mempelajari tentang kitab Wahyu, khususnya pasal 2 dan pasal yang ketiga. Jadi di dua pasal itu Bapak Ibu bisa mempelajari banyak hal, terutama dua area ini. Pertama, Bapak Ibu bisa mempelajari hal-hal yang Tuhan suka, dan yang kedua, Bapak Ibu bisa mempelajari apa yang Tuhan tidak suka.
Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Sehingga kita bisa meneladani apa yang menjadi sikap-sikap, pola hidup, perilaku yang jemaat-jemaat di ketujuh sidang jemaat di sana ada. Bapak Ibu bisa pelajari, yang baiknya diambil jadi contoh, yang tidak baiknya juga dipelajari untuk tidak diikuti dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya akan berbicara 2 saja dari 7 itu Bapak Ibu. Yang pertama yang ibadah pagi ini saya akan berbicara tentang jemaat Efesus, tentang kasih semula. Dan nanti yang ibadah kedua saya akan berbicara tentang jemaat Sardis Bapak Ibu, tentang hidup tapi mereka mengalami yang namanya kematian secara kerohanian mereka. Nah yang pertama hari ini saya mau bicara tentang kasih semula Bapak Ibu, tentang jemaat di Efesus. Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 3 ayat pertama ini menyatakan pujian kepada jemaat di Efesus. Bagaimana mereka tetap sabar ketika mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Mereka tidak kecewa sama Tuhan, tidak mundur, tidak menyerah. Mereka tetap bertekun dalam iman mereka. Itulah makanya Tuhan kasih pujian kepada jemaat di Efesus ini. Lalu di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu, jemaat Efesus ini adalah jemaat yang baik. Tadi sudah dijelaskan oleh saya sedikit bahwa 3 ayat pertama menjelaskan bahwa Tuhan sempat memuji kepada jemaat di Efesus. Karena mereka bertekun di dalam iman mereka di tengah-tengah situasi yang gak mudah. Karena jemaat Efesus ini adalah kota di mana penyembahan berhala begitu kuat. Sehingga kekristenan di sana mendapat tekanan, mendapat banyak sekali himpitan. Karena mayoritas mereka menyembah kepada Dewi Artemis, kepada Ratu Diana. Maka dari itu kekristenan sangat sulit. Maka ketika mereka bertekun dalam iman, Tuhan memberi pujian. Ketika mereka tidak menyerah dalam kesulitan. Kan banyak Bapak Ibu, orang-orang percaya yang pada akhirnya mundur dari Tuhan. Mereka kecewa sama Tuhan. Karena kesulitan hidup yang mereka hadapi sepertinya gak ada jawaban. Akhirnya mereka satu persatu menjauh dari Tuhan dan mundur dari kekristenannya. Nah tapi jemaat Efesus ini gak lakukan itu. Mereka tetap bertahan dalam masa-masa yang demikian. Makanya Tuhan kasih pujian. Tapi perhatikan dengan baik. Apa yang mereka lakukan itu cukup banyak hal-hal yang baik. Mungkin kalau saya berani bilang, apa yang dikerjakan oleh jemaat Efesus itu di atas rata-rata. Lebih daripada kebanyakan orang-orang percaya melakukan Bapak Ibu. Tetapi ternyata di ayat yang keempat, Tuhan mencela mereka. Karena ternyata yang dicela oleh Tuhan bahwa mereka melakukan semua yang baik tadi, dasarnya bukan karena kasih lagi kepada Tuhan. Mereka telah meninggalkan kasih semulanya kepada Tuhan. Jadi kesimpulan saya ketika saya mempelajari jemaat Efesus Bapak Ibu, kesimpulannya adalah begini. Ternyata bertekun di dalam iman kita, itu tidak pernah bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan. Ternyata kita tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia ketika dalam masa pencobaan, dalam masa yang tidak mudah, kita tetap iring Tuhan dengan begitu baiknya, itu pun tidak cukup membuktikan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Ternyata waktu kita menolak segala pengajaran palsu, hanya memegang pengajaran yang murni saja, itu juga hal yang baik. Itu pun yang dikerjakan oleh jemaat Efesus. Tapi ternyata kembali saya mau bilang, hal itu pun tidak cukup membuktikan bahwa dengan cara itu kita sedang mengasihi Tuhan. Tapi yang sebenarnya harusnya adalah sebaliknya. Karena kita mengasihi Tuhan lah, maka Bapak Ibu akan bertekun di dalam iman kita. Setuju Bapak Ibu? Karena kita mengasihi Tuhan lah, maka kita tidak akan menyerah di tengah-tengah pencobaan. Tetap setia kepada Tuhan. Dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan lah, maka kita hanya mau menerima pengajaran yang murni. Dan kita menolak segala pengajaran-pengajaran yang palsu. Semuanya dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan sekarang begini. Kenapa Tuhan harus mencela?
Kenapa Tuhan harus mencela kehidupan tanpa kasih yang semula tadi itu? Karena ternyata Bapak Ibu, kasih yang semula ini adalah kasih yang tertinggi loh. Ini the best kasih yang muncul dari kehidupan kita. The first love itu. Ini adalah kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik yang muncul pertama kali itu adalah kasih yang paling tinggi derajatnya. Tapi jangan salah, kasih yang terbaik ini, yang tertinggi yang pernah kita persembahkan kepada Tuhan, yang pernah muncul dari hati kita kepada Tuhan, itu bisa turun. Bisa mengalami degradasi, bisa mengalami penurunan dan tanpa terasa masalahnya. Sehingga banyak sekali orang dulunya mereka mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, segenap akal budinya. Tapi berjalan dengan waktu sekian lama, maka mereka masih lakukan semua kegiatan aktivitas rohani mereka. Mereka masih melayani, masih. Mereka masih rajin datang di ibadah, masih. Mereka masih melakukan semua kegiatan rohani dengan baik. Tapi mereka melakukannya enggak lagi dengan kasih itu. Karena kasihnya sudah mulai luntur, kasihnya sudah mulai pudar, bahkan sampai hilang sama sekali dari kehidupannya. Sehingga mereka semua melakukannya hanya karena sebuah rutinitas. Banyak orang percaya melakukan segala kegiatan rohaninya karena hanya sebuah pola, sebuah kebiasaan yang sudah terbentuk, hanya sebuah kewajiban saja. Nah, Tuhan mengharapkan Bapak Ibu, kita semua melakukan semua kegiatan aktivitas rohani kita. Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu rajin baca Alkitab, beribadah, melayani dan sebagainya. Yang Tuhan harapkan melakukan itu bukan karena kewajiban. Melakukan itu bukan karena bukan merupakan sudah sebuah kebiasaan saja. Tapi yang Tuhan harapkan kita melakukan itu semua karena kita itu mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Nah, pertanyaan saya adalah begini, kenapa Tuhan harus mencela kehidupan seseorang tanpa kasih semula? Kan ini yang kita harus pertimbangkan. Kenapa Tuhan harus mencelanya? Toh kalau kehidupan orang tanpa kasih semula tetap baik, maka Tuhan tidak akan mencela. Pasti Tuhan akan membiarkan atau bahkan Tuhan akan memberi pujian kembali. Tapi kalau Tuhan mencela berarti ada sebuah tanda bagi kita semua. Kehidupan seseorang tanpa kasih yang semula ini itu adalah kehidupan yang tidak baik Bapak Ibu. Di Perjanjian Lama ada sebuah kisah tentang satu keluarga Elimelek namanya Bapak Ibu, istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Ketika mereka tinggal di kota yang bernama Bethlehem Yehuda. Ini kota Bethlehem Yehuda itu artinya Bethlehem ini adalah rumah roti. Yehuda itu adalah pujian kepada Allah. Artinya di Bethlehem Yehuda ini adalah satu rumah, satu kota di mana pujian penyembahan kepada Tuhan itu banyak dinaikkan. Tetapi ketika masa kelaparan terjadi di kota tersebut, satu keluarga ini memutuskan meninggalkan kota itu. Dan mereka berangkat ke Moab. Moab tempat berhala di sana. Waktu mereka berangkat ke sana, meninggalkan kota di mana pujian penyembahan pada Allah banyak dinaikkan di sana, Tuhan sebetulnya memberikan sinyal bagi keluarga ini. Sinyalnya, tandanya adalah gini, Elimelek suaminya Naomi itu mati. Itu sebenarnya satu tanda dari Tuhan bahwa mereka sedang berada dalam jalan yang salah. Mereka sedang berjalan di dalam trek yang keliru. Tapi rupanya mereka tidak menangkap sinyal itu. Akhirnya mereka terus berjalan dan sampai Alkitab mencatat 10 tahun kemudian. Berarti ada jeda waktu yang cukup panjang Bapak Ibu 10 tahun. Mereka terus berjalan di dalam trek yang salah ini. Ada sinyal kedua yang Tuhan berikan bagi keluarga ini. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu mati. Disitulah baru Naomi menangkap sinyal itu dan dia menyadari bahwa ternyata dia ada dalam jalan yang salah. Maka singkat cerita saja, Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem Yehuda. Ketika dia kembali ke Bethlehem Yehuda, singkat ceritanya kehidupan Naomi akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Tapi udah sempat mengalami keadaan yang gak baik dulu Bapak Ibu. Sampai dia bilang gini ketika dia pulang ke Bethlehem Yehuda. Jangan sebut aku ini Naomi. Naomi itu manis. Sebut saja aku ini Mara. Karena kepahitan dari Allah sudah menimpa kepada aku. Keadaannya sudah tidak baik lebih dulu. Itu di kisah Perjanjian Lama. Lewat hal itu ada pesan begini. Seburuk apapun keadaan kita Bapak Ibu, itu masa kelaparan sedang terjadi di kota Bethlehem Yehuda, menandakan ada sebuah masa buruk yang sedang terjadi pada seseorang. Seburuk apapun keadaan kita, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua di Perjanjian Baru ada sebuah kisah. Waktu Tuhan menceritakan tentang perumpamaan anak bungsu. Waktu anak bungsu ini minta harta warisan kepada bapaknya. Wah, sekarang anak bungsu ini dapat begitu banyaknya kelimpahan harta. Hidupnya begitu baik. Tapi ketika dia dapatkan semua itu, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia berfoya-foya, dia habiskan semua hartanya sampai ketika sudah habis. Kembali masa kelaparan muncul di sana. Dan anak ini hidup dalam kemelaratan. Tidak baik kehidupannya jadinya Bapak Ibu. Saat kondisi seperti itu, dia lapar. Dan dia pengen isi perutnya.
Akhirnya dia kerja di sebuah kandang babi, peternakan babi. Lalu dia lihat babi bisa makan. Dia pengen makan makanan itu, nggak ada yang kasih. Berarti hari itu babi lebih baik hidupnya Bapak Ibu daripada anak bungsu ini. Lalu dia bilang begini, dia teringat di rumah bapakku katanya tersedia dengan limpahnya semua itu. Lalu singkat cerita dia memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya. Waktu dia kembali ke rumah bapaknya, dia dipulihkan, statusnya dikembalikan, dan hidupnya jadi baik kembali. Lewat pesan moral daripada perjanjian baru ini Bapak Ibu adalah begini, ketika keadaan kita sedang begitu baiknya, anak bungsu ini kan dapat berkat berlimpah sekali, warisan dari bapaknya. Ketika kelimpahan sedang dinikmati, kebaikan hidup ini sedang Bapak Ibu nikmati. Satu pesan juga yang sama, jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kondisi yang demikian juga. Perhatikan Bapak Ibu ada sebuah benang merah di sini antara tadi kisah di perjanjian lama dan kisah di perjanjian baru. Ada benang merah yang sama. Benang merahnya bunyinya begini, jangan tinggalkan Tuhan apapun keadaan kita. Burukkah atau baikkah? Alkitab selalu memiliki satu pesan yang kuat ketika perjanjian lama dan perjanjian baru mengumandangkan pesan yang sama. Tidak berubah karena kemakan zaman. Ini kan cukup lama Bapak Ibu, senjang waktunya. Jenjang waktu ini cukup panjang antara PL dengan PB, sangat jauh sekali. Tapi pesan moralnya tetap sama, jangan tinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena waktu kita tinggalkan Tuhan, keadaan gak akan semakin membaik. Mungkin keadaan kita sedang tidak baik, waktu tinggalkan Tuhan semakin tidak baik lagi. Mungkin keadaan sudah baik, waktu tinggalkan Tuhan semakin tidak baik keadaan yang akan dialami oleh orang tersebut. Nah maka dari itu Bapak Ibu, ini yang penting perlu kita pelajari lewat Jemaat Efesus ini. Apa yang jadi penyebab? Nah ini yang mau saya tekankan di sini. Apa yang jadi penyebab seseorang itu pada akhirnya bisa kehilangan kasih yang semula? Ini yang perlu kita pelajari. Supaya perilaku apa yang terjadi pada Jemaat Efesus ini enggak terjadi pada kita. Jemaat di Efesus pada akhirnya mereka meninggalkan kasih yang semula. Sirna, pudar, lambat laun akhirnya hilang kasih semulanya itu. Mari kita pelajari supaya hal itu jangan terjadi kepada kita. Coba lihat yang pertama di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 bilang begini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Jangan ditutup ayat ini, biarkan saja Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini ya. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Coba sedikit kita main kata di sini. Saya mau copot kata perbuatan di sana. Maka waktu kata perbuatan dilepas dari ayatnya, dia akan bunyi gini. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Saya lempar pertanyaan sama Bapak Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, apakah maknanya tetap sama ataukah berbeda? Siapa yang setuju beda Bapak Ibu? Siapa yang setuju, sami mawon Pak? Ada nggak ada juga? Beda ya Bapak Ibu ya? Ini jadi dua hal yang berbeda sekali. Karena waktu kita lepaskan kata perbuatan, yang dibenci jadi seseorangnya, pribadinya. Betul Bapak Ibu? Tapi waktu ada kata perbuatan seperti makna dari ayat ini, yang dibenci adalah sikapnya. Nah mari Bapak Ibu, yang pertama kita perlu bisa membedakan di dua area ini. Bapak Ibu harus bisa kasih pagar yang jelas. Batas yang tidak bias Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu harus menyadari harus ada perbedaan di sini. Antara apa yang dikerjakan oleh seseorang dengan siapa yang mengerjakannya. Ini harus jelas dibedakan Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan oleh seseorang itu bicara tentang sikap, tentang perbuatan, perkataan, tindakan. Itu adalah apa yang dikerjakan. Dengan siapa yang mengerjakannya. Dengan siapa pribadi yang melakukannya. Nah kebanyakan kita ini pagarnya tidak jelas Bapak Ibu. Kebanyakan kita punya pagar yang bias di sini. Akhirnya karena biasnya pagar tersebut, akhirnya kebablasan. Waktu seseorang memperlakukan kita tidak baik, waktu seseorang mengata-ngatai kita dengan tidak baik, waktu seorang berperilaku gak baik kepada kita, akhirnya kita mengalami kerugian. Maka akhirnya bukan masalahnya yang kita serang, tapi yang kita serang adalah pribadinya. Yang diizinkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu, yang diizinkan untuk dibenci hanyalah sebatas sikapnya, perbuatannya, tapi gak diizinkan untuk membenci pribadinya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan ini sekali. Ketika Bapak Ibu gak bisa membedakan, ketika ada masalah yang terjadi pada kita, orang mengata-ngatai kita, orang berperilaku tidak baik kepada kita, lalu Bapak Ibu menyerang pribadinya, maka yang terjadi adalah begini, kondisi hati kita lah akan dipenuhi dengan segala sikap hati yang negatif. Di sana akan ada kebencian di dalam hati Bapak Ibu.
Di sana akan banyak sekali kekecewaan di dalam hati kita. Di sana akan ada banyak iri hati dalam hati kita ini. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Sikap hati yang seperti itulah, kondisi hati yang banyak kondisi hati negatif inilah yang akan menggerus sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti kasih Bapak Ibu kepada Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu kalau saya lihat dari sifatnya, dosa itu tuh ada dua sifat. Yang pertama ini dosa aktif. Dosa aktif ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh orang. Membunuh, mencuri, berdusta dan sebagainya. Ini yang aktif dilakukan. Nah, dosa aktif ini punya daya rusak Bapak Ibu. Dan daya rusaknya besar sekali. Sampai Alkitab mencatat karena dosa itu yang memisahkan antara hubungan kita dengan Tuhan. Berarti dampaknya buruk sekali akibat dari dosa. Tapi jangan salah, ada dosa yang kedua sifatnya. Ini dosa yang pasif Bapak Ibu. Dosa yang pasif ini tidak nampak. Dosa yang pasif ini bergerak dari dalam. Perlahan tapi pasti, seperti musuh di dalam selimut. Tapi daya rusaknya itu sama persis dengan dosa aktif. Hanya karena dia tidak nampak oleh kita, bergeraknya secara perlahan saja, maka banyak orang merasa ini aman. Ini enggak terlalu berbahaya, ini tidak akan punya daya rusak. Tapi sebetulnya ini punya daya rusak yang sama dengan dosa yang aktif tadi. Dosa yang pasif ini juga akan memisahkan kembali hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi lewat pesan ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu hendak tetap memutuskan untuk menyimpan kesalahan seseorang, ketika Bapak Ibu hendak tetap menyimpan kebencian kepada seseorang, ketika Bapak Ibu memutuskan untuk tidak mau melepaskan pengampunan bagi seseorang, tetap menyimpan kekecewaan kepada seseorang, saya mau bilang begini, pertimbangkan baik-baik keputusan itu. Pertimbangkan baik-baik pilihan itu Bapak Ibu. Karena ternyata pilihan Bapak Ibu jika demikian yang akan diambil, tetap menyimpan kesalahan orang, tetap membenci kepada seseorang, tetap kecewa kepada seseorang, maka dampaknya adalah hubungan kita dengan Tuhan yang dipertaruhkan di sana. Yang dipertaruhkan bukan cuma sekedar hubungan kita dengan sesama kita Bapak Ibu. Bukan antara hubungan kita dengan orang yang sedang kita benci. Bukan antara kita dengan orang yang sedang kita kecewa. Bukan cuma itu yang sedang dipertaruhkan. Tapi jauh di atas itu ternyata ada satu hubungan yang bisa rusak. Yang sedang dipertaruhkan oleh setiap kita, yaitu hubungan antara kita dengan Tuhan. Gara-gara kita tetap membenci sesama kita, gara-gara kita tetap menyimpan kekecewaan kepada sesama kita, maka dampaknya hubungan kita dengan Tuhan akan merenggang. Kasih Bapak Ibu kepada Tuhan akan semakin tergerus oleh hal tersebut. Jadi kebencian, kekecewaan itu akan menggerus perlahan-lahan Bapak Ibu. Akan mengikis sedikit demi sedikit, tapi pasti. Ini perhatikan Bapak Ibu, sedikit demi sedikit tapi pasti, makanya tidak akan terasa. Tidak akan pernah terasa begini ketika Bapak Ibu membenci seseorang, lalu besok lusa Bapak Ibu kehilangan kasih itu. Enggak, ini waktunya cukup panjang bergulir. Tapi berjalan dengan waktu, semakin lebih panjang waktunya. Ketika itu dibiarkan, tidak ada pengampunan, tidak ada pemberesan yang Bapak Ibu ambil. Maka hal itu akan menyebabkan kasih Bapak Ibu kepada Tuhan makin lama makin berkurang. Artinya begini. Seseorang dengan kondisi hati yang penuh kebencian, seseorang dengan hati yang ada kekecewaan yang dibiarkan, maka orang yang demikian, kapasitas kasih dalam dirinya tidak akan mungkin pernah penuh. Kapasitas kasih dalam dirinya yang terjadi adalah semakin berkurang, bukan semakin bertambah. Jadi mari Bapak Ibu, ini mumpung awal tahun 2018, sebagai tahun permulaan yang baru. Ayo kita ambil sebuah pilihan, sebuah sikap. Kita harus mengupgrade kembali ini kasih kita. Tuhan mau Bapak Ibu melakukan semua aktivitas nanti sepanjang 2018 bahkan dan seterusnya. Yang Tuhan harapkan adalah gini, kita lakukan semua itu karena kita mengasihi Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi dan kemampuan kita. Kalau di hati Bapak Ibu terganjal, ada sesuatu yang gak beres. Ada kebencian yang masih gak diselesaikan. Yang udah dibawa sekian tahun lamanya sampai hari ini. Bahkan Bapak Ibu ibadah di tempat ini pun dibawa tetap kebencian itu. Kekecewaan itu tetap tersimpan dengan rapinya di dalam hati kita. Kondisi hati yang demikian itu yang menyebabkan kasih kita tidak akan pernah bisa maksimal. Kasih kita tidak akan pernah bisa naik meningkat kembali. Tidak pernah bisa di-upgrade kembali. Supaya ini bisa meningkat kembali, bereskan hubungan kita dengan sesama. Ternyata ada hubungan sekali Bapak Ibu. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita mengasihi sesama, itu sangat erat sekali hubungannya dengan kasih kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau memperbaiki kasih kita kepada Tuhan, perbaikilah kasih kita kepada sesama. Kuncinya ada di sana Bapak Ibu. Maka jelas sekali ayat ini tadi mengatakan bahwa yang boleh dibenci itu hanya perbuatan, hanya sikapnya.
Kan itu yang Tuhan lakukan sama kita Bapak Ibu. Tuhan juga benci sama dosa kita. Tuhan juga tidak suka dengan perbuatan-perbuatan dosa kita. Betul Bapak Ibu? Tapi kan gak karena Bapak Ibu berbuat dosa lalu Tuhan membenci pribadi kitanya. Kalau Tuhan membenci pribadi setiap kita, dia tidak akan mau datang ke dalam dunia ini untuk naik di atas kayu salib, melakukan penebusan, pergantian atas kehidupan kita. Tidak mau Bapak Ibu. Justru hal itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, berinkarnasi, mengambil rupa manusia. Dia naik di atas kayu salib, mati bagi kita. Itu sebagai bukti dia tetap mengasihi kita, para pendosa itu Bapak Ibu. Itulah hatinya Tuhan seperti itu. Mari kita belajar seperti Tuhan Bapak Ibu. Bahkan dibuktikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus di atas kayu salib, badannya sudah disiksa banyak sekali luka karena cambukan dari orang. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang mencambuknya? Tahu nggak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu tahu? Pasti tahu lah. Tuhan Yesus sudah banyak dihina, diludahi. Menurut Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu nggak siapa yang menghinanya, siapa yang meludahinya? Tahu, tapi lihat, ada 7 kalimat agung dari atas kayu salib yang diucapkan oleh Yesus. Kalimat agung yang pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus adalah gini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perhatikan Bapak Ibu, dengan kondisi yang demikian aja, dia tahu siapa yang mencambuknya, dia tahu siapa yang memakukannya, dia tahu siapa yang menyalibkannya, dia tahu siapa yang menghinanya, dia tahu semuanya itu Bapak Ibu. Tapi dia tetap masih bilang gini, ampuni mereka semua itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan masih bisa membedakan antara perbuatan mereka dengan siapa mereka. Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang melakukan semuanya itu. Ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dari atas kayu salib. Kedatangannya ke dalam dunia ini, itu pun jadi contoh bagi kita. Bahwa dia tetap mengasihi kita semua, para pendosa tadinya Bapak Ibu. Kita dibenarkan karena Tuhan mengasihi kita. Mari kita belajar dengan sesama kita pun demikian. Ketika terjadi orang melukai kita, jangan serang orangnya Bapak Ibu. Seranglah masalahnya. Yang diizinkan boleh diserang cuman masalahnya saja. Jangan serang orangnya. Nah banyak orang-orang melakukan justru yang sebaliknya. Ketika terjadi masalah, yang diserang adalah orangnya. Akhirnya lupa masalahnya dulu apa. Musuhan Bapak Ibu, udah lupa penyebab musuhnya itu apa. Ya kan? Dia lupa dengan perbuatannya. Yang sekarang diingat adalah orangnya. Ya, orangnya terus yang menjadi sasaran. Ini yang perlu diperhatikan. 2018, mari Bapak Ibu, apa yang masih nggak beres sampai 2017, bereskan. Sikap hati yang masih mengganjal, kalau ada kekecewaan, singkirkan, bereskan. Ini sekedar tips dari saya Bapak Ibu ya. Tipsnya ini, prinsip saya ini sederhana sebetulnya. Saya kasih nama ini adalah prinsip makan ikan gitu Bapak Ibu. Kalau saya makan ikan tentu saya tahu di dalam ikan ada tulang yang nggak bisa dimakan. Saya tahu ada bagian kepala, ekor, sirip yang nggak bisa dimakan semuanya. Betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya apakah gara-gara ada semua tadi yang gak bisa dimakan, lalu saya bilang gini, sudahlah saya gak mau makan ikan. Ada yang gak bisa dimakan soalnya. Apakah begitu? Tentu bagi orang penggemar makan ikan, ya enggak lah Pak, tetap dimakan saja. Tapi kalau ketemu tulangnya ya dibuang, ketemu bagian kepalanya ya jangan dimakan dan sebagainya begitu. Dagingnya kita makan. Nah prinsip yang sama kita bawa ke dalam hubungan kita dengan siapapun juga Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu berhubungan dengan seseorang, saya mau bilang gini, setiap orang sebaik-baiknya orang pasti punya sisi buruknya. Setuju? Sekarang sebaliknya, seburuk-buruknya orang, sejelek-jeleknya orang, pasti punya sisi baiknya. Setuju Bapak Ibu? Maka ketika berhubungan dengan seseorang, menurut kita, harusnya orang seperti itu tuh gak boleh ngomong gini. Nah, ketika dia ngomong begitu, Bapak Ibu sedang ketemu tulang tuh, jangan dimakan, singkirkan Bapak Ibu. Ketika menurut Bapak Ibu, harusnya orang udah selevel kayak dia nih, harusnya dia gak boleh dong bersikap gitu kepada saya. Tapi kenyataannya dia melakukan itu juga. Maka Bapak Ibu kalau coba telan, kecewa pastilah. Ya saya jadi kecewa sama orang ini. Hal itu berarti Bapak Ibu ketemu bagian kepalanya tuh yang gak bisa dimakan. Jangan coba dimakan Bapak Ibu, buang saja. Begitu kita coba memakan tulang itu, mencoba memakan ekor yang gak bisa kita makan, bagian kepala yang keras yang gak bisa kita makan, maka siap-siaplah masalah di sini. Betul gak Bapak Ibu? Di tenggorokan kita. Sama, waktu kita coba menelan semua sikap buruknya, kita makan melek-melek itu, ngerti melek-melek Bapak Ibu ya? Bulat-bulat begitu maksudnya ya. Kita terima semuanya begitu, maka siap-siaplah punya masalah di sini, di hati kita. Maka prinsipnya adalah begini, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Itu prinsip saya ketika saya berhadapan dengan semua orang. Jadi apakah saya masih bisa dikecewakan? Bisa Bapak Ibu, saya juga manusia. Tapi saya belajar menerapkan prinsip yang tadi. Waktu berhadapan dengan seseorang, maka saya melihat ada sikap, ada perkataan yang seharusnya menurut saya orang seperti gini gak boleh lakukan itu. Tapi toh dia tetap lakukan. Maka ya sudahlah, saya sedang ketemu bagian tulangnya, sedang ketemu bagian kerasnya. Udah singkirkan saja, jangan dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Lihat ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Cukup sampai di situ. Nah, tolong jangan ditutup juga ayat ini. Sedikit kita kembali main kata Bapak Ibu ya. Perhatikan kata mendengarkan di sana. Kalau kata kannya, akhiran dari kan, itu kita lepas, kita buang. Maka kalimat itu bunyinya sekarang begini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kembali saya mau lempar pertanyaan deh sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah mendengar dan mendengarkan itu adalah dua kata yang sama atau berbeda? Siapa yang setuju beda Bapak Ibu? Siapa yang setuju? Sami mawon Pak, mau mendengarkan sama-sama aja. Tapi rupanya Bapak Ibu sudah belajar tadi. Yang pertama aja jawabannya kan tetap beda ya. Berarti yang kedua ini juga tetap beda Bapak Ibu. Mendengar dan mendengarkan itu dua hal yang gak sama. Karena kalau mendengar, contohnya begini. Saya bangun subuh nih Bapak Ibu ya. Saya bangun subuh, saya mendengar. Di luar itu ada orang yang lagi ngaji. Nah, akibat dari mendengar, saya jadi tahu. Nah, ini simpan kalimat itu. Saya jadi tahu bahwa di luar ada yang sedang ngaji. Berbeda dengan mendengarkan. Satu kali waktu saya sedang aktif, saya sedang nulis lah begitu Bapak Ibu ya. Lalu di radio itu ada siaran khotbah yang sedang disiarkan. Lalu ketika saya dengar ada siaran khotbah yang sedang disiarkan, maka saya sampingkan semua aktivitas saya tadi dan sekarang saya mulai mendengarkan berita firman itu. Ternyata mendengarkan ini adalah mendengar dengan sungguh-sungguh. Itu ternyata bedanya. Mendengarkan itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan itu bukan cuma sekedar menggunakan telinga saja. Tapi mendengarkan itu melibatkan mata dan juga hati kita yang terbuka. Berarti mendengarkan itu menyimak dengan sebaik mungkin. Nah, apa yang harus didengar pada poin yang ini? Perhatikan baik-baik di sana. Mendengarkan apa yang dikatakan Roh di sana huruf besar kepada jemaat-jemaat. Berarti Roh ini adalah Roh Allah yang berbicara kepada kita. Roh Allah yang berbicara itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang kedua ini. Yang bisa membuat kasih semula seseorang akhirnya bisa pudar. Karena orang tidak mendengarkan firman secara benar. Tidak memakan firman Tuhan secara benar. Bukankah firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi manusia batiniah kita? Setuju Bapak Ibu? Manusia batiniah kita ini harus diisi. Harus diberi makan. Dan makanannya itu adalah firman Tuhan. Saya hanya mengambil satu, sebetulnya mendengarkan firman Tuhan ini ada beberapa area Bapak Ibu. Tapi saya mau ambil satu bagian di mana kita pun banyak di area ini. Nah, contoh saja ketika kita ada dalam ruangan seperti ini adalah sesi Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya sempat menjumpai Bapak Ibu, di sini enggak ya. Saya sempat menjumpai di beberapa tempat Bapak Ibu, bahwa ternyata orang-orang ketika mendengarkan sesi firman Tuhan, mereka juga punya banyak kesibukan masing-masing. Kesibukan nomor satu biasanya adalah mereka banyak pegang gadgetnya Bapak Ibu. Itu kesibukan nomor satu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, gadget juga ikut keluar. Enggak salah sih gadget ikut keluar, saya juga sering kali keluarkan gadget untuk mencatat kalau saya Bapak Ibu. Saya catat firman Tuhan ketika saya duduk seperti Bapak Ibu, saya juga mencatat apa yang mencoba disampaikan. Memang saya menyadari ternyata mencatat dengan gadget juga ada resikonya. Lagi asik nyatet, lagi serius mendengar kayak begini, tiba-tiba notifikasi masuk tuh Bapak Ibu. Ting di sana ada Instagram masuk. Enggak dibuka penasaran juga nih, ini orang lagi ngepost apa ya. Diklik dulu lah penasaran juga dibuka. Oh, dia ada di sini rupanya. Wah bagus ya, dikomentarin dulu. WK begitu Bapak Ibu. Wah sempat lost contact tuh dengan apa yang sedang dibicarakan oleh pendeta dari depan sini. Ya kan? Sayang maksud saya begitu Bapak Ibu. Lagi asik ngetik lagi, saya juga nyadari kadang-kadang ada WhatsApp masuk notifikasi lagi. Penasaran, nah kita ini memang manusia penasaran biasanya Bapak Ibu. Diklik juga dibuka, dibalas dulu dan sebagainya. Ada baiknya sekarang saya sadar kalau saya mau pegang gadget ketika nyatet di airplane mode sajalah. Supaya tidak mengganggu begitu untuk sementara waktu. Selama pemberitaan firman Tuhan. Nah, tapi ketika saya melihat begini, ini mungkin saya kan dari arah depan saya melihat kondisi seperti itu Bapak Ibu. Banyak yang pegang sesuatu, pegang gadget, ada yang pegang iPad-nya, ada yang pegang handphonenya dan sebagainya. Satu kali waktu ketika saya nggak tugas bawa firman, saya hanya tugas sebagai koordinator ibadah dan posisi saya tentu ada di belakang. Nah nampaklah memang dari belakang itu layar-layarnya kan kali ini. Kan kalau dari depan saya nggak lihat layarnya kan Bapak Ibu. Tapi dari belakang saya lihat itu layar yang sedang dilihat oleh jemaat itu apa. Ternyata memang benar ada yang lihat Instagram Bapak Ibu. Lagi pilih-pilih baju gitu ya, saya lihat gambar-gambarnya gitu kan. Lagi liatin Facebook layarnya itu seperti begitu. Tapi maksud saya begini. Saya tidak hendak menyentil siapapun juga. Kalau ada yang tersindir puji Tuhan Bapak Ibu. Tapi yang saya hendak masukkan adalah begini, ini adalah sesuatu pola di mana saya melihat ternyata berita dari gadget kok bisa mengalahkan berita firman Tuhan.
Sayang sekali, seharusnya sesi firman Tuhan seperti ini adalah sesi di mana Bapak Ibu tuh menyerap sebanyak mungkin berita firman Tuhan itu. Jadilah seperti spon Bapak Ibu, ketika spon itu dimasukkan ke dalam air, maka spon ini akan menyerap sebanyak mungkin air yang ada di sana. Begitu spon itu diangkat, ditaruh di luar, tertiup oleh angin pun, spon ini akan lama sekali keringnya. Betul Bapak Ibu? Tapi kalau coba batu Bapak Ibu masukkan ke dalam air, lalu angkat kembali, nggak lama tertiup oleh angin pun tidak akan lama. Maka batu ini akan segera menjadi kering. Kerohanian kita akan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak jadi penyerap yang baik, jadi pendengar yang baik akan berita firman Tuhan, maka kerohanian kita akan mudah kering. Kasih Bapak Ibu akan mudah kering kepada Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan adalah begini. Ketika sesi firman Tuhan seperti ini, ayo jadilah pendengar yang baik. Yang bukan cuma sekedar mendengar, melibatkan telinga kita saja. Tapi mari beri perhatian dari mata kita. Buka hati Bapak Ibu secara lebar. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita secara pribadi. Maka dari itu saya seringkali melihat. Mungkin Bapak Ibu juga seringkali melihat. Banyak orang-orang percaya, orang Kristen di luar bilang begini. Masalah saya itu kok berat sekali. Masalah saya ini kok rasanya nggak sanggup saya jalani. Kenapa? Sebetulnya begini menurut saya. Bukan masalahnya yang terlalu berat. Karena Tuhan berjanji loh Bapak Ibu, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak akan melampaui dari batas kemampuan kita. Artinya setiap masalah yang Tuhan izinkan itu sudah terukur oleh Tuhan dan tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tapi kenapa masih tercetus pernyataan-pernyataan yang seperti tadi? Rasanya masalahnya terlalu berat dan sebagainya. Sebetulnya yang terjadi adalah begini, bukan masalahnya yang terlalu berat. Tapi kitanya yang menjadi lemah. Kenapa kitanya yang menjadi lemah? Karena sikap kita rupanya yang keliru ketika kita ada dalam sesi seperti ini. Waktu firman diberitakan, kita tidak menyerapnya dengan baik. Kita hanya menjadi pendengar saja Bapak Ibu. Makanya akibat dari mendengar hanya menjadi tahu. Makanya tidak heran Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu habis dengar firman Tuhan hanya sekedar pendengar, maka waktu meninggalkan ruangan ini, biasanya waktu nanti akan ada pertanyaan begini, tadi ngomong-ngomong firman Tuhan ini tentang apa ya? Apa ya? Pokoknya mah ada telinga aja begitu tadi tuh. Cuma jadi tahu loh Bapak Ibu. Ya, akibat mendengar itu hanya tahu. Tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan, itu menyerap sebanyak mungkin. Menyerap sebanyak mungkin yang Bapak Ibu bisa serap. Nah ini menurut survei Bapak Ibu yang saya pernah baca, ternyata kalau kita mendengarkan sebaik mungkin saja, dalam sebuah sesi entah itu adalah pidato dan sebagainya, kita mendengarkan sebaik mungkin. Firman Tuhan juga ini adalah masuk di bagian di situ. Mendengarkan sebaik mungkin, ternyata daya serap kita itu maksimal 20%. Kalau Bapak Ibu melihat ada tayangan seperti gini, ada tulisan mata ikut melihat, ada tayangan, ada yang bisa mata pun ikut melihat, maka ada tambahan 10% di sana. Daya serapnya menjadi 30%, itu maksimal. Artinya begini, kalau kita sudah menyerap sebanyak mungkin saja, ternyata hanya 30% maksimalnya. Apalagi kalau kita melewatkan sesi itu, kita nggak dapat apa-apa Bapak Ibu. Sayang sekali kan, masa di mana Tuhan berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya, yang itu di mana menjadi makanan rohani bagi manusia batiniah kita, yang membuat kasih kita tetap akan baik adanya, justru kita lewatkan sesi seperti itu. Akhirnya kerohanian kita akan mudah sekali menjadi kering. Nah mari Bapak Ibu lewat yang kedua ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Marilah kita semua, posisikanlah diri kita semua menjadi pendengar yang baik. Ketika siapapun yang bicara dari tempat ini, siapapun itu Bapak Ibu, jadilah kita pendengar yang baik. A good listener Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu menyerap sebanyak mungkin, disitulah kasih Bapak Ibu tetap dalam keadaan yang basah tadi. Tetap dalam keadaan yang berlimpah tadi. Tapi ketika Bapak Ibu melewatkan sesi-sesi yang baik seperti ini, ada yang sedang lagi duduk seperti gini Bapak Ibu, ada yang berdoa tanpa diminta itu. Perem terus begitu Bapak Ibu. Ada yang matanya lurus terus ke depan, pendetanya jalan ke sini pun tetap lurus ke depan begini. Kosong pandangannya Bapak Ibu. Ya. Mari kita beri perhatian yang penuh. Bukan cuma sekedar melibatkan telinga tadi saya bilang. Libatkan mata, buka hati supaya kita jadi pendengar yang baik. Jadi kalau saya melihat selalu dalam setiap komunitas, gereja, persekutuan di mana kita seringkali berada di sana, maka selalu akan terbagi dalam dua area ini. Satu kelompok adalah kelompok yang dikatakan mendengar. Dan satu kelompok lagi adalah kelompok yang mendengarkan. Bagi kelompok yang pertama yang mendengar, maka dia akibat mendengar itu hanya sekedar jadi tahu. Tapi bagi kelompok yang kedua yang mendengarkan, maka dia akan menyerap sebanyak mungkin. Dan kelompok yang kedua inilah yang pada akhirnya seringkali mereka lah yang mengalami lompatan demi lompatan secara kerohanian mereka.
Saya akan tutup dengan 2 ayat ini. Coba kita buka Yeremia pasal 2. Imam musik boleh siap-siap. Yeremia pasal yang kedua, ayat yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat yang kedua. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Perhatikan baik-baik ayat ini Bapak Ibu. Tuhan bilang gini, aku teringat katanya. Kepada cintamu, kepada kasihmu pada masa mudamu, dan kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Tuhan tuh teringat. Pada waktu kita jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Ini adalah kasih yang mula-mula. Waktu kita jadi pengantin itu menggambarkan mula-mula kita bersama dengan Tuhan. Tuhan itu teringat dengan jenis kasih itu. Boleh minta kunci E ya. Bapak Ibu, ternyata jenis kasih semula inilah, ini adalah jenis kasih yang sempat membekas di hatinya Tuhan. Kasih yang sempat terus terkenang di hatinya Tuhan, teringat selalu oleh Tuhan. Makanya tadi di Wahyu 2 ayat kelima dikatakan, bertobatlah dan lakukanlah kembali seperti yang semula engkau lakukan. Kenapa ayat itu bilang begitu? Karena Tuhan tuh terkenang dengan momen itu Bapak Ibu. Dengan momen dimana ketika Bapak Ibu jatuh cinta pertama kali sama Tuhan. Bagaimana ada sebagian orang ketika pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, dia rasanya gak pernah berhenti cerita sama orang, ketemu siapapun juga, dia bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami dalam hidupnya. Dia tidak peduli orang itu nanti mau jadi percaya sama Tuhan atau tidak, bukan itu sasarannya, tapi pokoknya saya mau cerita ini kebaikan Tuhan yang saya alami. Dan ternyata lewat ceritanya itu banyak orang yang tergerak hatinya, yang tersentuh hatinya, dan mereka pun jadi ikut percaya sama Tuhan Bapak Ibu. Ada sebagian orang lagi ketika dia jatuh cinta sama Tuhan, dia begitu rajin, bangun jauh lebih pagi, dia berdoa, dia baca Alkitab. Itu kan dulu. Nah pertanyaan saya, gimana dengan sekarang? Ini kisah saya Bapak Ibu ya. Saya dulu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Saya ini bukan orang yang suka baca buku Bapak Ibu. Saya kuliah aja baca buku kalau ada ujian baru saya baca. Jangan ditiru Bapak Ibu ya. Itu kan dulu saya bilang ya. Saya baru baca buku itu kalau mau ada ujian. Tapi sejak saya jatuh cinta sama Tuhan, saya ingat begini. Sebelumnya istri saya pernah kasih buku sebagai hadiah ulang tahun saya. Buku itu adalah buku rohani pertama yang dikasih. Judulnya adalah Pikiran dalam Medan Peperangan Rohani, karangan Joyce Meyer. Tebalnya kira 300 halaman. Waktu dia kasih sama saya, karena saya memang orang gak suka baca buku, itu dipegang aja enggak, disimpan gak tahu di mana lagi Bapak Ibu nyimpannya. Tapi hari di mana Tuhan jamah hati saya ngalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam impresi saya Bapak Ibu yang mengubahkan hidup saya sampai hari ini. Maka di situ waktu saya pulang, saya tanya sama istri saya, kamu dulu pernah kasih buku ya? Buku rohani itu, di mana bukunya? Dicari udah susah Bapak Ibu karena sudah cukup lama dan bukunya gak ada. Sampai satu kali waktu ketika berhari-hari sudah dicari, ketemu. Waduh, itu kayak nemuin harta karun loh Bapak Ibu saya. Kayak nemuin harta karun buku itu. Itu buku 300 halaman, saya baca selesai 1 minggu. Tapi ingat Bapak Ibu ya, bagi orang yang ya senang baca buku, 300 halaman pasti kecil lah. Tapi ini bagi orang yang gak suka baca buku, 300 halaman dibaca dalam 1 minggu. Dari mana energi besar itu muncul? Dari karena saya mencintai Tuhan Bapak Ibu. Dan demi menjaga kadar kasih saya kepada Tuhan sampai hari ini. Saya terus lakukan sampai hari ini. Saya terus bawa buku Bapak Ibu. Kemana saja saya bawa buku satu. Di mobil saya sisipkan buku satu. Kalau lagi macet daripada ngomel-ngomel Bapak Ibu ambil bukunya baca lah begitu kan. Sampai seringkali mobil di depan sudah maju diklaksonin saya karena kelamaan. Kasihkan baca begitu. Ya. Lagi nungguin di mall gitu Bapak Ibu, nganterin istri, nganterin anak. Kalau ke mall, waduh ampun dah. Bisa 3 jam, 4 jam itu Bapak Ibu. Iya kan. Daripada ngomel-ngomel baca buku lagi lumayan. Bisa berapa bab gitu kan. Nah itu saya terus lakukan sampai hari ini. Untuk apa tujuan saya? Menjaga cinta saya, kadar cinta saya kepada Tuhan. Saya terus lakukan sampai hari ini. Itu kisah saya. Bagaimana kisah Bapak Ibu? Dulu saya waktu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Bapak Ibu. Ketika ada momen di mana gereja membuka kesempatan. Saya dulu ingat ada pembangunan SICC. Bapak Ibu ingat ya? 2006. Itu padahal dalam kondisi krisis secara ekonomi kehidupan saya Bapak Ibu. Dan saat itu sudah mulai ada sedikit kami mengumpulkan sedikit uang yang akhirnya kami depositokan Bapak Ibu. Sebetulnya terlalu sedikit untuk didepositokan. Tapi karena saking senangnya punya uang itu, kami depositokan itu uang. Lalu ketika dengar bahwa Pak Niko memberikan sebuah tantangan saat itu, siapa yang mau menabur bagi SICC? Bapak Ibu, saya pikir bukan saya lah, pengen tapi itu pasti bukan saya bilang begitu kan. Lalu setelah pulang itu saya bilang, yuk nabur yuk katanya. Hayu aja, tapi mana? Itu katanya.
Yang ada satu itu, deposito itu. Wah, enak aja saya bilang. Itu kan baru kita masukin. Ya udah itu aja. Wah, Bapak Ibu, itu pergumulan yang tidak mudah. Tapi sampai satu kali waktu Bapak Ibu, akhirnya saya ngalah. Itu akhirnya dicairkan. Dan waktu mau transfernya, sengaja istri saya bilang gini, yang transfer kamu ya. Karena saat itu belum ada token Bapak Ibu, belum ada mobile banking, internet banking belum ada. Jadi harus pakai ATM saat itu. Jadi dicairkan, dimasukkan ke dalam rekening dan saya yang suruh transfernya. Waktu transfer juga itu air mata sempat netes Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini semuanya yang saya berikan. Waktu saya ada dalam kasih semula Bapak Ibu, saya pun diajar sama Tuhan untuk memberikan yang namanya buah sulung Bapak Ibu. Itu adalah kisah saya. Ini bulan Januari. Ini bukan berarti Bapak Ibu saya memberikan satu ayo dorong supaya ini. Tapi sejak saat itu saya melihat begini. Sejak saya mengembalikan buah sulung itu Bapak Ibu. Yang pertama, the first love saya. Dibuktikan juga lewat pemberian saya, persembahan saya kepada Tuhan. Keadaan yang tidak baik. Itu diubahkan jadi sangat baik sekali. Saya saat itu Bapak Ibu saya melihat bahwa Pak Niko pernah bertanya begini. Siapa yang tidak diberkati oleh Tuhan? Karena menabur SICC. Siapa yang tidak diberkati 100 kali lipat? Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya bukan cuma menerima 100 kali lipat loh. Saya bilang saya menerima jauh lebih daripada 100 kali lipat itu. Kalau ngomong secara materi diberkati sama Tuhan lebih daripada itu, jauh Bapak Ibu. Tapi yang saya bisa ngomong gini, apa yang Tuhan berikan kepada saya, sesuatu yang gak sanggup bisa saya terima sebetulnya. Gak sanggup untuk saya lakukan. Bagaimana hikmat-hikmat yang Tuhan bukakan kepada saya. Bagaimana pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Kan itu gak bisa dibayar sama uang Bapak Ibu. Itu Tuhan berikan. Dimulai dengan apa? Hati yang mengasihi kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini 2018, kita adalah masuk tahun yang baru. Mari kita bereskan segala sesuatunya. Sikap hati yang salah, kalau masih ada kebencian, ayo kita bereskan. Ada kekecewaan, yuk kita selesaikan semuanya. Supaya hati kita benar, jangan ada ganjalan lagi. Ayo kita mulai posisikan diri kita sebagai pendengar-pendengar yang baik. Dan mari kita mulai lakukan kembali, seperti yang semula dulu kita lakukan. Tadi adalah contoh kisah hidup saya. Saya sekarang mendorong Bapak Ibu, bagaimana kisah kehidupan Bapak Ibu semuanya. Mari kita kembali kepada kasih yang semula. Kita jalani sepanjang tahun ini dengan kasih yang semula. Ayat terakhir, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 2 ayat yang kelima. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Ternyata lewat ayat yang kelima ini, Tuhan sedang bertanya kepada setiap kita. Tuhan tanya sama saya, Henry, kalau seandainya kamu meninggalkan Tuhan, kecurangan apa yang kamu dapatkan dari aku? Tuhan bilang begitu. Pertanyaan itu menyentuh hati saya dan saya berpikir, kesalahan apa yang kita bisa jumpai dari Tuhan? Ternyata jawaban saya, kita tidak pernah bisa menemukan Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak pernah bersalah, amin. Tapi seringkali yang membuat kita mundur dari Tuhan, menjauh dari Tuhan, bukan dari pihak Tuhan yang salah, tapi dari pihak kitanya yang salah. Karena kita membiarkan tadi, kondisi hati negatif tadi. Karena kita membiarkan pola hidup kita waktu kita mendengarkan firman, pola yang salah yang kita selalu terapkan. Mari Bapak Ibu, saya kembali undang Bapak Ibu untuk selalu kembali kepada kasih yang semula ini. Siapa yang setuju dengan saya? Katakan amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart, I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Panggil nama Yesus. Jesus, you are the one I love. Oh, Jesus, forever I love you, Lord. Panggil nama Yesus. Oh, Jesus.
yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, biarlah kiranya kami boleh belajar untuk kami boleh meningkatkan, mengupgrade kembali kadar kasih kami, sampai kami boleh masuk kembali kepada taraf kasih yang semula, di mana di taraf ini adalah kasih yang sempat terkenang di hatimu, sempat menjadi kasih yang engkau ingat senantiasa ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh ada kembali dalam taraf kasih itu ya Tuhan, dalam taraf kasih yang semula. Ajar kami, mampukan kami untuk kami boleh membereskan segala sikap hati yang salah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, supaya kami bisa membereskan semuanya itu, sehingga tidak ada lagi yang mengganjal dalam hati kami, untuk kami boleh mengupgrade kembali kasih kami. Mampukan kami juga Tuhan, untuk kami setiap kami semuanya boleh jadi pendengar-pendengar yang baik atas pemberitaan setiap firman Tuhan, sehingga dengan cara demikian kasih kami tidak akan pernah kering. Kasih kami akan senantiasa berlimpah adanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Meteraikan dengan darah Yesus apa yang sudah kami dengar pada kesempatan pagi hari ini. Sehingga firman ini bukan cuma sekedar firman yang kami dengar, tapi firman yang mengerjakan kehidupan dalam setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari sudah terima firman, kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dalam nama Tuhan Yesus terima dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa percaya doamu dijawab oleh Tuhan seperti Yabes, katakan haleluya. Yang percaya doamu dikabulkan oleh Allah seperti Yabes, katakan haleluya. Yang percaya tahun 2018 tahun permulaan yang baru, katakan haleluya. Siap untuk menyambut berkat-berkat yang baru dari Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Arahkan hati saudara kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di anugerah damai dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, silakan berfellowship. Sambutlah Yesus.